Iya, salam kenal dan selamat bergabung dalam YouTube channel saya. Pada hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang jenis penelitian kesehatan, khususnya kepada para peneliti pemula yang ingin belajar meneliti. Kita coba untuk bedah beberapa hal terkait dengan jenis penelitian kesehatan. Ini menjadi penting karena uh, untuk menjadi seorang peneliti kita harus memahami betul tentang penelitian kesehatan yang tepat digunakan pada kasus-kasus yang kita hadapi di lapangan. Baik, jadi pada umumnya jenis penelitian kesehatan itu ada dua. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif dan yang kedua adalah penelitian kualitatif. Jadi bisa dibedakan ya bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pendekatannya menggunakan statistik atau angka. Sedangkan penelitian kualitatif kita tidak menggunakan pendekatan angka, namun lebih pada narasi-narasi untuk membedah terhadap suatu kasus atau masalah kesehatan. Jadi kita akan coba untuk melihat satu persatu tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kita akan membedah tentang jenis penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif kita coba untuk tinjau dari 3 aspek. Yang pertama adalah metode, yang kedua desain studi, dan yang ketiga adalah tools. Nah, untuk desain studi ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan cara si peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan ketika mengambil sampel, mengumpulkan data dan sebagainya. Nah, desain studi atau rancangan studi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah observasional atau yang disebut juga dengan survei. Sedangkan yang kedua adalah desain studi yang eksperimen. Eksperimen artinya di sana kita melakukan uji coba atau perlakuan-perlakuan. Misalnya kita menguji coba efektivitas obat terhadap penyakit jantung koroner, penyakit stroke atau apapun itu. Sedangkan observasional sifatnya hanya mengamati tanpa melakukan intervensi atau perlakuan. Nah, saya sengaja memerahkan desain studi observasional. Kenapa? Karena ini lebih banyak digunakan oleh peneliti-peneliti kesehatan, khususnya mereka-mereka yang sedang menyusun skripsi ataupun KTI. Dan mungkin juga tesis ya. Nah, untuk observasional ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penelitian deskriptif dan yang kedua adalah penelitian analitik. Untuk penelitian deskriptif ini sifatnya penelitiannya hanya melakukan peninjauan untuk menggambarkan terhadap sebuah fenomena kesehatan. Berasal dari kata deskripsi yang artinya hanya menggambarkan. Sedangkan yang kedua, penelitian analitik agak berbeda dengan deskriptif, yaitu untuk analitik ini sifatnya untuk menganalisa determinan atau menganalisa hubungan sebab akibat di antara 2 variabel atau lebih. Nah, untuk analitik ini seringkali digunakan oleh para peneliti di bidang kesehatan dalam menyusun skripsi ya, karena kita cukup lebih mendalam dibandingkan deskriptif. Analitik ini kan lebih kepada untuk melihat hubungan kausalitas sebab dan akibat terhadap kejadian suatu fenomena kesehatan atau masalah kesehatan. Dan sedangkan deskriptif sendiri ini ada 4. Yang pertama adalah studi kasus atau case study, yang kedua adalah case series, yang ketiga adalah studi ekologis, yang keempat adalah cross seksional. Nah, cross seksional ini bisa masuk dalam 2 bagian. Yang pertama adalah cross seksional deskriptif dan yang kedua cross seksional analitik. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Kalau untuk cross seksional deskriptif ini sifatnya hanya menggambarkan sebuah masalah kesehatan tanpa melakukan kajian hubungan sebab akibat. Jadi yang dilihat hanya cross table atau cross tabulasi, tabel silang antara faktor sebab dan faktor akibat. Sedangkan untuk analitik sendiri,
Cross-seksionalnya lebih kepada tabel silang yang melihat hubungan sebab akibat. Dan di sana kita akan mendapatkan nilai probability-nya atau probabilitasnya. Nah, perbedaannya adalah untuk penelitian yang cross-seksional ini dibandingkan dengan penelitian yang case control dan cohort. Tadi analitik ada 3, yaitu cross-seksional, case control, dan cohort. Nah, saya lebih titik beratkan kepada analitik. Kenapa? Karena ini yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pemula dalam melihat sebuah masalah kesehatan. Untuk cross-seksional, itu penelitian yang pendekatannya si peneliti meneliti variabel sebab dan variabel akibat dalam waktu yang bersamaan atau simultan. Sebab dan akibat kita teliti dalam waktu yang sama. Sedangkan case control itu artinya membandingkan antara kasus orang yang sakit dengan kontrol orang yang sehat. Nah gitu, jadi membandingkan kasus dan kontrol, atau mungkin kasus dan nggak harus orang sakit ya, artinya sesuatu sifatnya bermasalah dijadikan sebagai kasus, sedangkan kontrol adalah pembandingnya. Nah, cara melihatnya untuk variabel kasus, untuk penelitian case control ini, biasanya kita melakukan penelitian yang pendekatannya adalah retrospektif atau backward looking. Kita melihat jauh ke belakang. Jadi Anda akan melakukan penelitian dengan sesuatu yang sudah terjadi dan kita melihat masa lalunya. Misalnya dia sakit stroke, ada seseorang sakit stroke, lalu kita lihat masa lalunya, kenapa bisa sakit stroke, apakah karena mungkin perilaku merokok, pola makan, dan sebagainya. Nah, itu perbedaan dengan cross-seksional. Sedangkan cross-seksional, antara faktor sebab dan akibat kita lihat dalam waktu yang sama. Kalau case control sebaliknya, kita melihat masa lalunya. Orang yang sudah sakit, kita melihat masa lalunya, kenapa bisa sakit. Atau orang yang sehat, kita melihat masa lalunya, kenapa dia sehat. Nah, gitu. Sedangkan yang ketiga untuk cohort ini sifatnya adalah prospektif. Prospektif itu artinya forward looking, artinya melihat jauh ke depan. Jadi dia berbeda dengan case control. Kalau case control sifatnya melihat ke belakang, sedangkan cohort melihat ke depan. Jadi kita contohkan kasus, misalnya ada seorang perokok. Dia sangat suka merokok dan perilaku ini sudah berlangsung lama. Namun sampai hari ini dia masih sehat. Nah, kita ingin melihat kaitan antara perilaku merokok dengan penyakit jantung misalnya. Nah, orang-orang yang sehat ini kita lihat masa yang akan datang, apakah dia akan mengalami sakit atau tidak. Jadi kita telusuri masa depannya. Misalnya ada 5 orang sehat yang merokok, dan kita telusuri kira-kira 10 tahun ke depan apa yang terjadi dengan kesehatannya akibat dari perilaku merokok. Nah, itu kira-kira penelitian cohort, melihat ke depan atau melihat masa depan. Sedangkan kalau case control melihat masa lalu. Kalau cross-seksional itu melihat hari ini atau saat ini. Nah, itu perbedaan antara ketiga jenis penelitian analitik ini. Dari jenis desain penelitian observasional ini, yang paling banyak digunakan adalah yang analitik. Artinya analitik juga analitik yang sifatnya cross-seksional dan case control. Sedangkan cohort ini membutuhkan waktu yang lama ya, sehingga jarang digunakan. Dan biasanya memang penelitian-penelitian yang tidak untuk kepentingan akademis, biasanya lebih kepada untuk pengembangan sebuah teori dan sebagainya. Tapi kalau case control ini sifatnya lebih kepada melihat masa lalu, yang waktunya juga mungkin penelitiannya nggak terlalu lama. Nah, yang paling cepat penelitian itu adalah yang cross-seksional. Lalu kita akan bedah lebih mendalam nanti. Ini hanya gambaran umum terkait dengan jenis desain. Dan yang berikutnya adalah tentang metode. Nah, metode ini adalah cara dan bagaimana kita mengumpulkan data. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah probability sampling atau random atau acak, dan yang kedua adalah non-probability sampling, itu non-random atau tidak diacak. Probability sampling artinya pengambilan sampel secara menggunakan kemungkinan-kemungkinan, artinya semua orang memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan non-probability sampling ini
pendekatannya adalah tidak melakukan pengacakan. Artinya tidak semua orang memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, jenis dari probability sampling ini ada 5. Yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Yang kedua adalah stratified random sampling, artinya sampel acak bertingkat. Yang ketiga systematic random sampling, arti sampel acak sistematis. Yang keempat cluster. Dan yang kelima adalah multistage. Nah, pertanyaannya dari kelima itu mana yang sering digunakan? Dan yang paling mudah adalah simple random sampling dan stratified serta sistematik. Nah, cluster dan multistage ini mungkin agak sedikit berbeda. Nah, untuk simple ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita hanya akan mempelajari tentang jenis-jenisnya saja. Ya, nanti Anda juga bisa mempelajarinya di media lain atau mungkin nanti akan menunggu video saya selanjutnya. Sedangkan yang berikutnya adalah non-probability sampling atau non-random, ini dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama adalah accidental sampling, yang kedua quota sampling, yang ketiga purposive sampling, yang keempat snowball sampling atau sampling menggunakan pendekatan bola salju, dan yang kelima adalah sampling jenuh. Dari namanya udah jenuh, artinya kita melakukan pengambilan sampel dengan cara tanpa diacak namun menunggunya hingga jenuh. Jadi agak lama kita menunggu kasus-kasus, contohnya mungkin kasus malaria di Pulau Jawa. Saat ini kan sudah langka ya. Jadi biasanya si peneliti pasti membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kasus-kasus malaria di Pulau Jawa dan Bali. Dan selanjutnya kita melihat aspek yang ketiga setelah desain studi metode. Yang ketiga adalah tools. Tools itu adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Yang pertama bisa melakukan pendekatan pengukuran langsung, yang kedua pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung ini bisa saja misalnya dengan alat ukur, misalnya kita melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, tensi, tekanan darah dengan tensi. Kita langsung mengukur sendiri, itu namanya pengukuran langsung. Sedangkan pengukuran tidak langsung bisa juga dengan kuesioner. Misalnya Anda melakukan mendapatkan informasi terkait dengan status si responden dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia menjawab sendiri tanpa kita timbang, tanpa kita ukur, tanpa kita tensi dan sebagainya. Itu adalah perbedaan daripada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Nah, setelah kita membahas mengenai penelitian kuantitatif, selanjutnya kita akan melihat penelitian yang kedua, ada penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif itu kita hanya membagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah metode dan yang kedua adalah tools. Nah, penelitian kualitatif ini tidak menggunakan pendekatan statistik ya. Jadi sifatnya kita menemukan kasus lalu kita coba untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak, kemudian kita bahas dan kita simpulkan. Nah, metodenya hanya 2, yaitu observasi dan FGD, dan mungkin yang lain FGD itu focus group discussion. Sedangkan toolsnya bisa dengan pendekatan in-depth interview atau interview secara mendalam, bisa juga dengan alat rekam. Nah, ini bisa dengan cara pendekatan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Atau yang berikutnya bisa juga dengan foto, rekaman, dan sebagainya. Itu untuk kualitatif. Untuk kualitatif tidak terlalu banyak saya bahas karena ini jarang sekali digunakan oleh peneliti-peneliti di bidang kesehatan. Kalaupun ada mungkin tidak banyak ya. Oke, selanjutnya ya kita akan coba untuk membahas bahwa penelitian merupakan suatu usaha untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis, dan logis. Jadi kehadiran penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukan penelitian tanpa adanya masalah. Masalah sebagai dasar atau dudukan kita untuk beranjak pada tahapan selanjutnya. Tanpa ada masalah, maka kita tidak bisa melakukan penelitian. Penelitian kesehatan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah di bidang kesehatan. Pengelompokan penelitian kesehatan ada bermacam-macam. Ya, secara umum tadi sudah disampaikannya, kita bisa lihat.
Ya, penelitian itu tidak dilakukan terhadap seluruh objek ya. Ya, jadi oleh karena itu tidak semua populasi kita jadikan sebagai responden. Jadi biasanya hanya orang-orang tertentu atau mungkin dianggap sebagai sampel atau bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Jadi hasil dari penelitian merupakan hasil dari keseluruhan. Hasil dari sampel dapat digeneralisasikan sebagai hasil dari populasi. Nah, kita coba untuk melihat terkait dengan penelitian deskriptif atau survei deskriptif atau observasional deskriptif tadi walaupun sudah sempat disinggung. Nah, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan dalam masyarakat. Contohnya distribusi penyakit yang ada di masyarakat dan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lain. Nah, tujuan daripada penelitian deskriptif ini hanya menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Dia tidak dapat menemukan atau menjawab tentang mengapa. Cukup hanya menjawab pertanyaan bagaimana, berapa banyak gitu ya. Itu untuk penelitian deskriptif. Nah, sebagian besar untuk penelitian deskriptif ini digunakan oleh para mahasiswa yang menyelesaikan KTI atau karya tulis ilmiah yang di level D3 ya. Sedangkan S1 biasanya sudah sampai pada taraf penelitian analitik. Sedangkan penelitian analitik ini diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan situasi dalam masyarakat. Contohnya, mengapa penyakit menyebar di suatu masyarakat dan mengapa penyakit terjadi pada seseorang. Nah, keberadaan penelitian analitik ini untuk menjawab pertanyaan mengapa atau why. Tadi penelitian analitik dibagi menjadi 3, yaitu cross-seksional atau disebut juga dengan seksional silang. Yang kedua adalah case control tadi, disebut juga dengan studi retrospektif atau retrospektif studi. Dan yang ketiga adalah cohort, disebut juga dengan studi prospektif atau prospektif studi. Kita lihat perbedaannya. Ya antara penelitian yang sifatnya cross-seksional, case control, dan cohort. Nah, pertama-tama kita harus mampu membedakan antara variabel sebab dan variabel akibat. Karena penelitian analitik ini berkaitan dengan penelitian kausalitas. Oleh karena itu yang harus kita pahami adalah mana yang namanya sebab dan mana yang akibat. Nah, variabel sebab ini dikenal juga dengan variabel independen atau variabel prediktor. Disebut juga dengan variabel sebab, variabel prediktor, atau variabel bebas. Nah, keberadaan variabel bebas inilah yang menyebabkan terjadinya variabel dependen atau variabel akibat. Disebut juga dengan variabel dependen atau akibat, dan ada juga yang mengatakan variabel terikat. Ya, jadi variabel terikat. Sebab dan akibat. Nah, akibat ini disebut juga dengan dependen atau variabel terikat. Jadi keberadaan variabel terikat ini ditentukan oleh variabel bebas atau independen. Untuk penelitian yang seksional silang, contohnya kita ingin melihat variabel sebab dan akibat yang terjadi pada objek yang diukur atau dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya hubungan antara kondisi sanitasi lingkungan dengan penyakit menular. Nah, ini adalah contoh penelitian seksional silang yang sifatnya hanya menggambarkan, ya. Bukan menggambarkan ya, tapi melakukan bukan menggambarkan, tapi melakukan pengambilan sampel untuk variabel sebab dan variabel akibat dalam waktu yang sama. Ya, itu untuk seksional silang. Contohnya seperti ini. Kondisi sanitasi lingkungan kaitannya dengan penyakit menular, sebab dan akibat. Nah, sedangkan studi retrospektif atau case control adalah penelitian yang berusaha melihat ke belakang, di mana pengumpulan data dimulai dari akibat yang telah terjadi, kemudian dari akibat tersebut ditelusuri penyebabnya.
Nah, dimulai dari variabel dependen, lalu dicari variabel independen. Seperti saya sampaikan tadi bahwa retrospektif ini adalah penelitian yang melihat masa lalu. Orang yang sudah sakit, kita telusuri masa lalunya. Sedangkan tadi yang cross-seksional justru melihat penelitian yang sifatnya saat ini. Orang yang sakit hari ini kita lihat teliti juga penyebabnya hari ini. Nah, penelitian ini tentang merokok dengan misalnya penelitian contoh ya. Contoh penelitian tentang merokok dengan kanker paru-paru. Ada kaitannya misalnya gitu ya. Pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru. Dimulai dari mengumpulkan kasus penderita kanker paru-paru, lalu ditanya tentang riwayat merokok pada masa lampau hingga saat ini. Nah, pendekatannya jadi contoh penelitian retrospektif itu kan case control, kasus dan kontrol. Kita membagi kasus sebagai orang yang menderita kanker paru dan kontrol adalah orang yang tidak menderita kanker paru. Lalu kita melihat masa lalunya, lihat anak panahnya, melihat ke belakang, bukan ke depan. Dari kanker orang sudah sakit kanker paru, kita lihat masa lalunya. Apakah dia merokok atau tidak? Sedangkan orang yang tidak kanker paru atau sehat, kita lihat masa lalunya juga. Apakah dia merokok atau tidak? Sedangkan yang ketiga untuk studi prospektif adalah studi yang sifatnya melihat ke depan, di mana pengumpulan data dimulai dari variabel sebab, kemudian ditelusuri akibatnya pada waktu yang akan datang. Itu perbedaannya. Kalau tadi variabel studi retrospektif itu kan dimulai dari variabel akibat, sedangkan kalau prospektif dari variabel sebab. Orang yang merokok kita lihat masa depannya, masa yang akan datang, kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, ini kita contohkan anak panahnya berbeda, kebalikan daripada retrospektif. Kalau retrospektif justru melihatnya ke belakang. Nah, contohnya studi prospektif, ada orang yang merokok dan ada orang yang tidak merokok. Nah, yang merokok ini kita lihat kira-kira 10 tahun yang akan datang, apa dampak yang dia alami terkait dengan perilaku merokoknya. Apakah dia mengalami kanker paru, dan yang kedua apakah tidak mengalami kanker paru. Yang berikutnya orang yang tidak merokok pun demikian, kita melihat masa yang akan datang apakah dia akan mengalami kanker paru atau tidak mengalami kanker paru. Nah, ini perbedaan dari ketiga desain studi analitik tadi. Bentuk pendekatannya anak panahnya berbeda. Nah, kalau cross-seksional itu antara independen dan dependen, anak panahnya dua ya. Jadi artinya dalam waktu yang bersamaan, simultan, itu cross-seksional. Sedangkan yang berikutnya adalah retrospektif atau case control, itu dimulai dari akibat dan lihat masa lalunya. Orang yang sudah sakit atau orang yang sehat, kita melihat masa lalunya, apakah memang dia merokok atau tidak, atau mungkin faktor perilaku lain. Sedangkan prospektif ini berbeda, kita mulai dari sebab, anak panahnya melihat ke depan. Orang yang suka merokok atau terbiasa merokok, kira-kira dampaknya apa beberapa tahun ke depan. Jadi rekan-rekan, ini kira-kira perbedaan antara jenis penelitian yang cross-seksional, case control atau retrospektif, dan cohort atau prospektif. Kita bisa lihat perbedaan di anak panahnya. Nah, untuk penelitian eksperimen dan penelitian lainnya kualitatif tidak saya bahas secara lebih mendalam karena sebagian besar bagi peneliti-peneliti di bidang kesehatan, khususnya mereka yang D3 dan S1, masih menggunakan pendekatan penelitian yang sifatnya deskriptif dan analitik. Nah, untuk S1 sendiri lebih banyak dititik beratkan pada analitik yang mana jenis penelitiannya ada cross-seksional, ada case control, dan cohort. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Saya kira materinya cukup. Nanti yang akan datang saya akan mengulas lebih dalam terkait dengan jenis penelitian eksperimen dan penelitian kualitatif. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.